Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Penunggu Danau Ranukumbolo Semeru. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Penunggu Danau Ranukumbolo Semeru. Perkenalkan, namaku adalah Rizka. Sekarang aku duduk di kelas 2 SMA. Kini aku sedang berlari menuju sekolah dengan tas yang cukup berat ku gemblok. Dengan nafas begitu kembang kempis, aku paksakan kakiku untuk tetap berlari. Aduh, kebiasaan banget kamu, Riz, ujar Hendra. Ia adalah ketua kelasku. Iya maaf, Hen. Bangkuku di mana? Itu sama Tian di belakang, ujar Hendra sembari menunjuk. Kok sama Tian sih? Nanti kalau dia kesurupan lagi gimana? Ya kamu doain biar sembuh. Ya udah sana. Udah telat masih aja bawel. Heran. Celetuk Hendra kesal. Tian adalah seorang pria yang begitu pendiam di kelasku. Banyak murid di kelas yang menjauhinya karena banyak murid kelasku yang takut kepadanya. Bukan karena dia sok jagoan atau apapun itu. Selama hampir 2 tahun dia bersekolah di sini, dia sudah kesurupan hampir 5 kali. Sedangkan aku tidak membencinya. Terkadang aku juga merasa kasihan kepadanya, karena dia selalu sendirian di kelas. Bahkan ketika ada tugas kelompok, dia selalu seperti diasingkan. Namun apa daya, aku juga takut terhadapnya, memilih untuk ikut menjauhinya. Aku dengan terpaksa menghampiri bangku di mana Tian berada karena seluruh bangku sudah terisi penuh. Aku pun menaruh tasku di atas dan duduk di sampingnya. Aku mendapat ledekan dari teman kelasku yang lain karena duduk di sampingnya. Aku hanya bisa menghela nafas menahan rasa sebal atas ledekan mereka. Sedangkan Tian, dia seperti sudah terbiasa akan hal itu. Ia hanya membaca buku tanpa menghiraukan yang lain. Dengan 3 bis yang masing-masing berisi 28-30 orang, kami berangkat menuju Semeru dengan penuh semangat, tanpa tahu apa yang akan terjadi kepada kami nanti. Jika saja aku tahu apa yang akan menimpa kami di sana, aku akan menghentikan perjalanan ini apapun resikonya. Sekitar 23 jam kemudian, kami akhirnya sampai di sebuah restoran di dekat Gunung Bromo, sekedar mengistirahatkan badan sejenak dari panjangnya perjalanan sebelumnya. Kini aku sedang duduk di meja makan bersama Indri, Dewi, dan Gary. Kami sedang menyantap makanan yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Sekitar 1 jam lebih kami beristirahat di restoran. Kami mulai mempersiapkan bawaan kami dan akan mulai mendaki Gunung Semeru, karena kami semua akan mendirikan camp di pinggir Danau Ranukumbolo dan akan menginap 3 malam di sana. Setelah kurang lebih 30 menit berjalan, kami yang ingin segera menuju danau harus bersabar, dikarenakan kabut yang hampir menutupi seluruh tempat di danau. Jadi guru kami tidak berani mengambil resiko karena takut akan tersesat. Dan para guru akhirnya memutuskan menginap di salah satu motel terdekat yang tidak begitu jauh dari lokasi danau. Aku mendapatkan kamar di lantai 2 bersama Dewi, Anggi, Ana, dan juga Yani. Karena hanya ada 1 kasur di dalamnya, kami memutuskan untuk melakukan home pimpa dan 2 orang yang kalah akan tidur di lantai. Dan akulah yang akhirnya harus tidur di lantai bersama dengan Anggi. Aku dan Anggi tidur di depan kasur dekat dengan TV. Ada juga jendela besar di sebelah kasur. Aku mempersiapkan kantung tidur yang memang sengaja aku bawa untuk camping nanti. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, Bu Elis ditemani Pak Danang mengitari tiap kamar untuk mematikan lampu dan juga menyuruh para murid untuk segera tidur. Ya elah Bu, baru juga jam 9, ujarku.
Gak ada alasan, besok kita bakal camp sama kegiatan. Jadi sekarang istirahat. Saat Bu Elis sembari mematikan lampu dan menutup pintu, akhirnya kami semua memutuskan untuk segera tidur karena tidak ingin mencari masalah dengan Bu Elis, wali kelas kami. Karena dia dikenal sebagai guru yang begitu tegas dan tidak segan-segan menghukum murid atau parahnya akan menurunkan nilai kami. Pukul 11 malam, terdengar suara ketukan dari jendela di samping kami. Aku pun jadi terbangun karena suara ketukan itu. Aku memang cukup sensitif dengan bunyi ketika tidur. Kembali terdengar suara ketukan di jendela yang kali ini mulai membuatku takut. Aku pun memeriksa seluruh teman sekamarku dan mereka semua masih tertidur. Jadi seharusnya bukan mereka yang mengetuk-ketuk jendela tersebut. Kali ini tidak hanya suara ketukan, namun seperti seseorang yang sedang memaksa membuka jendela. Aku yang semakin ketakutan dengan panik mencoba membangunkan Anggi yang tidur di sampingku. Namun dia yang sepertinya sudah sangat kelelahan tidak menggubrisku. Kali ini hanya ada suara seperti seseorang yang mencoba paksa untuk membuka jendela dari luar. Semakin lama semakin kencang suaranya. Aku pun langsung mengambil sapu tangan di sampingku karena aku tidak suka selimut untuk menutupi wajahku. Aku hanya ingin berpura-pura tidak mendengarnya. Tiba-tiba saja suara tersebut berhenti begitu saja. Suasana menjadi begitu hening di dalam kamar. Aku pun memberanikan diri untuk menengok ke arah jendela. Aku bangkit berdiri dan membuka tirai jendela secara perlahan dan tidak ada apa-apa. Aku pun bisa bernafas lega. Aku kembali menutup tirai jendela dan untuk melanjutkan tidurku. Namun baru saja aku ingin memejamkan mata, terdengar suara bantingan pintu kamar mandi yang sangat kencang. Aku pun begitu kaget sampai langsung berdiri karenanya. Namun anehnya tidak ada satupun dari teman-temanku yang bangun dengan suara itu. Bahkan ketika aku mencoba menggoyang-goyangkan tubuh mereka, mereka sama sekali tidak merespon. Agi, Dewi, bangun dong semua ya Tuhan. Ucapku sembari menangis. Aku hanya bisa menangis sembari menggoyang-goyangkan tubuh temanku yang masih tertidur. Ketika aku kembali menengok ke arah pintu masuk kamar, di tengah gelapnya kondisi saat ini aku melihat sesosok pria berbadan kurus berwarna hitam berdiri di sana. Aku tidak bisa memastikan siapa dia. Nah, aku hanya bisa melihatnya seperti sebuah siluet hitam yang aku dapat lihat hanyalah mulutnya ketika dia sedang berbicara. Aku memutuskan untuk menutup mata sembari jongkok di tengah-tengah kasur bersama teman-temanku yang masih tertidur. Riz? Panggil Dewi yang tertidur di sebelahku tanpa menengok atau menggerakkan badannya. Dewi, bangun Wi. Ujarku senang mendengar suaranya. Riz, kamu di sini aja ya, temani mereka. Ujarnya yang masih diam tidak bergerak. Kamu ngomong apaan sih, Wi? Aku yang kesal langsung menarik paksa tubuh Dewi dan memaksa memalingkan wajahnya ke arahku. Namun aku terkejut. Yang sedang aku lihat bukanlah wajah Dewi, melainkan sesosok yang tidak memiliki wajah dan juga botak. Ia hanya memiliki dua lubang kecil di hidung tanpa batang hidung dan mulut. Tolong! Tolong! Teriak aku sembari meninggalkan kasur. Aku yang ingin segera meninggalkan ruangan malah terjatuh dan kepalaku terbentur lantai cukup keras. Sampai-sampai perlahan aku mulai kehilangan kesadaranku. Riz, bangun Riz, kamu kenapa? Terdengar suara yang tidak asing. Istighfar Riz, bangun. Aku pun membuka mata secara perlahan dan melihat ada Bu Elis dan teman-teman sekamarku sedang duduk mengitariku. Bu, tolong Bu. Udah gak apa-apa, itu cuma mimpi kamu aja, ujar Bu Elis sembari memeluk kepalaku dan mengelusnya. Tunggu, apa yang barusan yang aku alami tadi hanyalah sebuah mimpi? Jika iya kejadian itu terlihat begitu nyata. Namun aku bersyukur jika itu hanyalah sebuah mimpi. Wajah Bu Elis terlihat begitu khawatir. Ia bahkan membiarkanku menaruh kepalaku di pangkuannya sembari terus mengelus-elus kepalaku. Dengan perasaan yang mulai tenang, aku pindah dari lantai dan tidur di kasur dengan Bu Elis yang enggan meninggalkanku dan berjaga di sampingku.
Aku pun merasa begitu lega setelah menyadari kalau yang aku alami barusan hanyalah mimpi. Namun, Iris, tiba-tiba saja makhluk tanpa wajah itu kembali muncul tepat di depanku. Riz, bangun Riz. Wih, sautku lemas sembari membuka mata. kamu mimpi buruk ya? Teriak-teriak padahal masih tidur. Tanya Dewi. Aku kembali mencoba membaca situasi apa di pertemuan kedua tadi. Aku masih bermimpi. Aku seperti sedang bermimpi di dalam mimpi. Aku yang tidak ingin dicap aneh memilih untuk menarik nafas panjang sekedar untuk menenangkan pikiran. Gak apa-apa Wi. Biasalah aku kayak gini kalau mau dapet. Ada-ada aja. Bikin khawatir. Bu Elis lagi OTW kesini. Ucap Dewi sembari memberiku segelas air putih. Tak lama kemudian benar saja Bu Elis dengan wajah semrawut masuk ke kamar kami dan memeriksa keadaanku. Aku yang tidak ingin membuat kehebohan lebih dari ini mencoba untuk menenangkan suasana dan menyuruh mereka untuk tidak perlu khawatir. Aku memeriksa jam di ponsel. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi dan ketika aku ingin kembali menaruh ponsel milikku, tiba-tiba saja aku malah menjatuhkannya. Ternyata tanpa kusadari tanganku masih gemetaran karena mimpi tadi. Aku pun buru-buru menutupi tanganku dengan kantung tidur agar tidak ada yang menyadarinya. Kami melanjutkan perjalanan ke Danau Ranukumbolo yang tidak begitu jauh dan sekitar 15 menit berjalan kami pun sampai di danau tersebut. Kami langsung disuguhkan oleh pemandangan yang sungguh menyita perhatianku dengan pemandangan dua bukit di belakangnya dan matahari sedang berada tepat di antara keduanya. Aku seolah dapat melupakan apa yang terjadi semalam. Lalu para guru membagi kami menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok akan diisi oleh 4 murid. Karena jumlah murid perempuan dan murid pria hampir sama, maka di setiap kelompok akan berisi 2 wanita dan 2 pria. Aku satu kelompok dengan Anggi, Gary, dan Tian. Ya, lagi-lagi aku diharuskan bersama dengan Tian. Entah mengapa semenjak perjalanan ini aku merasa nasib buruk selalu menimpaku. Bukan berarti aku membenci Tian, namun hanya saja ketika aku melihatnya, seperti mengingatkanku tentang mimpi buruk semalam. Dari 3 kelas yang ikut, kami dibagi menjadi 21 kelompok dan 21 kelompok tersebut dibagi lagi menjadi 3 kubu. Kubu pertama akan mendirikan tenda dan juga membereskan tenda setelahnya. Kubu kedua akan bertanggung jawab atas makanan dan minum. Lalu kubu yang terakhir akan bertanggung jawab untuk mencari kayu bakar dan juga kebersihan. Sedangkan aku masuk ke dalam bagian di kubu yang kedua yang akan bertanggung jawab dalam memasak. Asik, gak sabar makan masakan Rizka lagi. Ujar Gary. Ya udah sekarang bersihin panci dan piring-piring dulu sana. Pintaku sembari sibuk merapikan peralatan masak. Sebelum ini dalam pelajaran tata boga, masakanku selalu menjadi nomor 1 di kelas. Banyak murid lain dan juga guru menyukai masakan yang aku buat. Mungkin karena itu Bu Elis tidak ingin sembarangan orang untuk melakukan tugas memasak dan jadi memintaku untuk melakukannya. Ketika aku sedang membawa panci berisi air yang ingin ku masak, tiba-tiba saja ada yang memanggilku. Hai Riz. Riz, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Sautku yang menumpahkan air yang sedang ingin kami masak. Maaf ya buat kamu kaget. Ujarnya sembari membantuku berdiri. Entah mengapa sapaan tersebut Iris telah membuatku trauma. Bahkan tanganku kembali gemetar dibuatnya. Riz, kamu gak apa-apa? Tangan kamu gemetaran. Ujar murid pria yang masih tidak ku kenal namanya. Gak apa-apa kok. Mungkin karena kedinginan karena habis ambil air tadi. Oh iya, kenalin, aku Dodi dari kelas 3B. Oh iya, salam kenal Dot. Kamu juga dapat tugas masak? Enggak, tugas kelompokku untuk kumpulin kayu bakar. Tadi kebetulan ngeliat kamu jadi pengen nyapa aja. Oke, ya udah aku mau ambil air lagi deh. Aku aja yang ambil. Kan aku yang ngagetin kamu tadi. Ujarnya sembari mengambil panci yang kupegang. Aku pun akhirnya mengiyakan permintaannya.
dan hanya menunggunya di dekat perapian yang akan kami jadikan kompor untuk memasak. Oh iya, di sekitar danau selain kami juga ada beberapa orang yang sedang camping, namun tidak begitu banyak, hanya sekitar 4 tenda. Setelah Dodi mengambilkan air, dia langsung pergi ke dalam kelompoknya. Aku pun melanjutkan kegiatan memasak. Malam harinya sekitar pukul 7 malam, perut kami sudah terisi penuh. Aku yang kelelahan karena baru kali ini memasak untuk banyak orang sekaligus, hanya duduk di dekat api unggun. "Mau?" tanya Tian sembari memberikan segelas coklat panas. Iya, makasih." Tian duduk di sebelahku setelah memberikanku segelas coklat panas. Aku cukup terkejut karena sebelumnya dia tidak pernah berbicara kepadaku, apalagi memberiku segelas coklat hangat. Aku yang bingung harus berbicara apalagi, memilih untuk diam. Terlihat Tian seperti ingin mengatakan sesuatu kepadaku, namun ia seperti ragu untuk mengatakannya. Aku bertanya-tanya dalam hati mengenai gelagatnya yang cukup mencurigakan, seperti dia tidak berani mengatakan sesuatu kepadaku. Biasanya aku akan mengabaikannya, namun untuk kali ini aku memiliki firasat kalau hal yang ingin Tian sampaikan adalah hal penting. Jadi aku mengikutinya ke dalam tenda dan langsung menutup tenda dan hanya tersisa kami berdua. Terlihat Tian pun begitu terkejut melihat kelakuanku. "Ayo sekarang ngomong, ada apa?" Nggak apa-apa kok, nggak penting-penting amat." "Ngomong aja sih, nggak akan aku apa-apain." Gimana ya ngomongnya?" "Ngomong sekarang." "Ada yang merhatiin kamu dari semenjak kita mendaki." "Hah? Maksudnya apa? Siapa yang merhatiin aku?" Penghuni danau ini." Aku yang mengerti maksudnya langsung tertegun diam dan tidak bisa berbicara. Namun aku mencoba untuk menepis pikiran-pikiran buruk yang sedang menyelimuti pikiranku saat ini. Ada-ada aja kamu, Yan. Mana ada yang kayak gitu. Aku memiliki kelebihan bisa merasakan dan melihat makhluk astral. Dan aku gak bercanda. Semenjak kita mendaki ke Gunung Semeru ini, ada makhluk yang berasal dari Aku sontak menutup mulutnya dengan kedua tanganku. Aku tidak ingin mendengar penjelasannya lebih jauh. Aku terlalu takut untuk mendengar kelanjutannya, seperti seorang pasien yang terlalu takut untuk mendengar hasil pemeriksaan dari dokter. Cukup. Aku mau balik ke api unggun, ujarku yang langsung pergi meninggalkan Tian. Tanganku kembali bergetar hebat walaupun aku hanya mendengar setengah dari cerita Tian. Aku sekarang menjadi was-was sembari menengok ke segala arah. "Riz?" Seseorang menepuk punggungku sembari memanggil namaku. Aku yang sedang dalam keadaan was-was dan takut menjadi begitu sensitif. "Riz, ini aku Dodi. Kamu gak apa-apa? Dari tadi aku perhatiin kamu kayak lagi takut akan sesuatu." Maaf Dot, gak apa-apa kok, beneran." Setelah mengatakan bahwa aku baik-baik saja, aku segera meninggalkannya. Terlihat wajah curiga bercampur kekhawatiran dari Dodi. Namun aku tidak mengindahkannya dan melanjutkan perjalanan ke api unggun. Karena di sana banyak sekali murid dan guru sedang menghangatkan badan. Aku duduk diam sembari sesekali berbicara dengan temanku. Dan Dodi juga ikut menyusul dan duduk di sampingku. Sampai tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Salah seorang guru meminta kami untuk kembali ke tenda maksimal pukul 10:30 malam dan meminta kubu 3 khusus pria untuk bergantian berjaga malam yang juga akan ditemani oleh guru. Takut jikalau ada hewan liar atau mungkin seseorang mencurigakan mendekati tenda kami. "Yaudah Riz, aku pergi dulu ya. Sekarang giliran aku jaga." Ketika dia ingin meninggalkanku, secara refleks aku memegang tangan kirinya seperti takut ditinggal sendiri. Maaf Dot. Ya udah, semangat jaganya ya. Riz, serius deh. Kamu kenapa? Gak apa-apa kok Dot, tadi refleks aja. Dengan wajah ragu menempel di wajahnya, ia pergi meninggalkanku untuk berpatroli di sekitaran danau, ditemani oleh 3 murid pria lainnya.
Aku memutuskan untuk kembali ke tenda untuk beristirahat. Terlihat lampu-lampu di dalam tenda murid satu persatu mulai dipadamkan. Tertanda mereka sudah mulai tidur. Saat aku masuk ke dalam tenda, aku melihat Anggi dan Dewi terlebih dahulu sudah tertidur lelap. Aku pun mengambil kantung tidur dari dalam tas untuk kupakai. Dengan pikiran yang sedang tidak stabil, aku mencoba untuk menenangkan diri dengan mengingat-ingat hal baik yang pernah terjadi dalam hidup agar aku bisa beristirahat dengan tenang. Namun tiba-tiba saja aku mendapatkan firasat begitu buruk, bahkan sampai membuat jantungku berdebar-debar. Aku memaksakan memejamkan mata sampai akhirnya aku tertidur lelap. Pagi harinya sekitar pukul 6 pagi, terdengar suara seperti gong dari luar tenda sampai-sampai membuat aku, Anggi, dan Dewi terbangun. Suara apa sih itu? Gak tahu. Emang sekolah kita bawa gong ya? Setahu aku enggak deh. Lalu kami bertiga keluar dari tenda dan aku dikejutkan dengan pemandangan yang kami lihat. Seluruh tempat di danau ini ditutupi oleh kabut, bahkan jarak pandangku paling jauh sekitar 10 meter. Aku juga melihat beberapa murid ikut keluar dari tenda dengan tanda tanya di wajah mereka. Apakah kabut yang kemarin turun hari ini turun kembali? Di tengah-tengah rasa kebingungan kami, tiba-tiba Bu Elis berlari sembari berteriak menghampiri kami. Bu Elis dengan nafas begitu terengah-engah menghampiri tenda kami dan meminta kami mengikutinya ke tempat bekas kami membakar api unggun kemarin. Kami berjalan perlahan dengan kabut tebal yang masih menghalangi pandanganku. Ketika kami sampai di tempat berkumpul, aku melihat Tian, Yuni, Gary, dan juga beberapa teman kelasku sudah terlebih dahulu sampai. Ketika kami saling bertanya apa yang terjadi, Bu Elis dan Pak Yanto menepuk-nepuk tangan mereka dan meminta perhatian kepada kami semua. Anak-anak, ada yang ingin saya sampaikan, tapi mohon jangan panik dan tetap tenang, ujar Bu Elis sembari menelan ludah. 3 murid yang berpatroli semalam ditemukan tewas di pinggir danau, ujar Pak Yanto langsung mengagetkan kami semua. Dodi? Apakah Dodi meninggal? Tidak mungkin. Tapi dia salah satu dari 3 orang yang melakukan patroli semalam. Terlihat para guru sedang saling ngobrol, tampak jelas wajah kepanikan dari mereka. Salah satu guru sedang memegangi handphonenya sembari mengangkatnya tinggi-tinggi seperti sedang mencari sinyal. Aku langsung mengeluarkan ponselku dan benar saja ponselku tidak memiliki sinyal sama sekali. Aku pun menanyakan ke murid lainnya dan hasilnya pun sama, handphone mereka juga tidak mendapatkan sinyal. Lalu aku melihat ada 3 mayat sedang ditandu oleh beberapa murid untuk dimasukkan ke tenda paling besar dengan tujuan akan dikuburkan sepulang nanti. Aku yang penasaran dan begitu gelisah tentang nasib Dodi langsung menghampiri murid yang menggotong mayat tersebut dan bertanya, Dodi, apa salah satu dari mereka itu Dodi? Riz. Tiba-tiba saja seseorang menepuk belakangku dan ketika aku lihat, Dodi. Riz, kamu gak apa-apa? Tanya Dodi dengan wajah memerah. Maaf, aku kira kamu termasuk dalam 3 orang yang meninggal semalam. Oh, semalam. Karena perutku sakit, jadi aku disuruh untuk buang air besar dan digantikan oleh murid lainnya. Dan ketika aku kembali, aku tidak dapat menemukan mereka. Dan pas saat fajar, aku menemukan 3 mayat yang ternyata itu teman-teman yang menjaga semalam. Oh, oke deh. Ya udah, aku balik ke kelas, ke tenda. Aku yang ingin memeriksa ketiga mayat tadi mengurungkan niatku karena ternyata Dodi bukanlah salah satu dari mereka. Itu membuatku cukup lega, tapi aku sedikit dibuat bingung melihat sikap tenang Dodi saat dia menceritakan bahwa dia yang pertama kali menemukan ketiga mayat teman-temannya itu. Ketika aku kembali ke teman-teman kelasku, aku melihat Bu Elis sedang sibuk memeriksa handphone setiap murid satu persatu. Dan setelah kutanyakan ke Dewi, ternyata Bu Elis sedang memeriksa siapa tahu di antara HP murid ada yang masih memiliki sinyal. Karena kami tidak mungkin dapat turun dalam keadaan kabut yang begitu tebal ini.
dan memilih untuk memanggil bantuan. Namun setelah Bu Elis selesai memeriksa HP setiap murid, hasilnya nihil. Tidak ada satupun dari HP kami yang memiliki sinyal. Setelah perdebatan panjang antara guru dan masing-masing ketua kelompok, mereka memutuskan akan mengirim salah satu guru pria dan 4 pria lain untuk turun dari gunung dan memanggil bantuan. Sedangkan murid lain harus menunggu di tenda masing-masing dan tidak boleh keluar tenda terkecuali karena masalah mendadak. Waktu menunjukkan pukul 11 siang, namun kabut tak kunjung hilang. Malah ketika aku memeriksanya barusan, kabut kian tebal dan jarak pandang juga semakin pendek. Aku bahkan tidak bisa lagi melihat tenda terdekat dariku. Aku, Anggi, dan Dewi hanya bisa diam di dalam tenda. Kami mencoba untuk mengusir rasa takut kami dengan beberapa lelucon receh yang Anggi lontarkan. Terdengar teriakan seorang wanita dari arah hutan. Kami bertiga yang kaget pun keluar tenda untuk melihat suara siapa itu. Namun sekali lagi, karena kabut yang begitu tebal, kami terpaksa mengurungkan niat kami dan memutuskan untuk tetap di dalam tenda dengan rasa takut yang semakin menggerogoti pikiran. Waktu terasa begitu lama bergulir, sampai 1 jam kemudian kami bertiga hanya berdiam diri di dalam tenda. Belum juga ada pengumuman selanjutnya dari guru. Terdengar kembali teriakan dari luar tenda, kali ini suara pria. Aku dan Anggi pun lekas memeluk Dewi yang terlihat begitu ketakutan dan bahkan hampir menangis karenanya. Anggi mengambil termosnya dari dalam tas, lalu ia menuangkan coklat panas untuk diberikan kepada Dewi, sekedar untuk memberinya ketenangan lebih. Kita nggak bakal mati kan? Jangan ngomong gitu ah. Kita bakal baik-baik aja kok. Ya nggak, Riz? Iya, Wi. Kita hanya perlu sabar nunggu kabar dari rombongan yang udah turun untuk manggil bantuan sebelumnya. Itu pun kalau mereka berhasil sampai ke bawah. Bagaimana kalau suara teriakan tadi dari mereka? Udah. Kamu tidur aja, Wi. Biar kamu tenang dan gak mikir aneh-aneh ya. Dewi mau menuruti saran dari Anggi, memilih untuk mencoba untuk tidur dengan kantung tidurnya, sedangkan aku dan Anggi tetap berjaga di dalam tenda. Beberapa saat kemudian ada Bu Elis masuk ke tenda kami. Namun ia terlihat berbeda dari sebelumnya. Ia tidak memakai jaket dan hanya mengenakan kaos putih oblong. Wajahnya pun sedikit pucat. Aku dan Anggi saling menatap satu sama lain. Kami pun menuruti Bu Elis yang mengajak kami untuk keluar tenda. Sebelum keluar, aku yang ingin membangunkan Dewi dihentikan oleh Bu Elis. Ia mengatakan untuk tidak perlu membangunkan Dewi dan membiarkannya tetap beristirahat. Aku pun mengiyakan permintaannya. Setelah keluar dari tenda, aku dan Anggi hanya mengikuti Bu Elis berjalan. Karena kabut yang begitu tebal, jarak pandangan kami hanya sekitar 5-8 meter ke depan. Aku melihat beberapa tenda tertutup rapat dan ada juga yang terlihat kosong dengan isi yang berantakan. Namun aku mencoba untuk tetap berpikir positif terhadap tenda yang isinya berantakan tersebut. Bu, masih jauh. Bu Elis hanya diam tanpa menjawab pertanyaanku. Ia tetap berjalan seperti tidak ingin menggubris kami. Dan beberapa saat kemudian, teriakan seorang wanita yang suaranya tidak asing di telingaku. Aku dan Anggi pun langsung terfokus ke arah suaranya. Itu teriakan Dewi. Ayo kita balik lagi ke tenda, Gi. Bu, ayo. Ucapan Anggi terpotong ketika kami menoleh kembali ke arah Bu Elis. Tiba-tiba saja dia sudah menghilang. Aku menarik nafas dan sebisa mungkin tetap berpikiran positif, karena di saat-saat seperti ini pikiran negatif hanya akan merugikanku. Mungkin dia sudah duluan, Gi. Lebih baik sekarang kita balik ke tenda dan memeriksa Dewi. Anggi pun menganggukkan kepala dan mengikutiku untuk kembali ke tenda. Kami saling berpegangan tangan karena tidak ingin berpisah satu sama lain. Kami berjalan perlahan menembus tebalnya kabut dengan mengikuti tenda-tenda murid lain yang sebelumnya kami lewati tadi saat mengikuti Bu Elis. Sampai akhirnya kami tiba di depan tenda kami. Terlihat tenda kami tertutup rapat, berharap bahwa Dewi lah yang menutupnya. Lalu aku perlahan membuka resleting tenda dari atas ke bawah dan... Ya Allah! Teriak Anggi sampai membuatnya duduk tersungkur setelah melihat di dalam tenda.
Aku yang juga melihat apa yang Anggi lihat. Saking terkejutnya aku masih diam dengan mata melotot. Aku pun yang masih begitu syok hanya bisa diam melihat keadaan tragis Dewi di dalam tenda. Terlihat Dewi dalam posisi tertidur tengkurap dengan kondisi kepalanya terputar ke belakang menatap ke atas. Matanya berwarna putih melotot dengan lidah menjulur keluar. "Riz," ujar seorang pria menepukku dari belakang. Setelah perlahan menengok ke arah belakang, ternyata itu adalah Tian yang terlihat begitu berkeringat dengan nafas yang terengah-engah. "Ian, Dewi kenapa?" ujarku lemas yang masih belum bisa menerima keadaan Dewi. Tian yang terlihat buru-buru, ia langsung menarik tanganku dan juga Anggi untuk berdiri. "Aku bakal jelasin nanti, untuk sekarang ikutin aku." Dengan tatapan kosong dan Anggi yang masih memelukku begitu erat, kami berjalan mengikuti Tian. Di pertengahan jalan tiba-tiba saja air mataku terjatuh begitu saja, seperti otakku yang masih dalam proses untuk mencerna apakah ini kenyataan atau hanya sebuah mimpi. "Kalau kalian ngeliat apapun, pura-pura aja nggak lihat dan tetap berjalan." Namun aku yang masih dalam kondisi bingung dan syok tidak dapat merespon ucapan Tian, lalu melihat aku yang tidak merespon ucapannya. Tian berhenti lalu menghadap ke arahku. Tamparan tepat di wajahku, lalu ia memegang kedua pundakku dengan kedua tangannya. Ia menatapku dengan tajam. "Rizka, sadar, ini bukan saatnya kamu syok. Kamu harus tenang, karena bukan hanya kamu aja yang ngalamin." Aku yang ditampar oleh Tian langsung saja menyadari bahwa ini bukanlah mimpi, tapi kenyataan yang harus kuhadapi. Aku pun langsung terduduk sembari menangis kencang. Anggi dengan kondisinya yang hanya sedikit lebih baik dariku mencoba untuk menenangkanku dengan menepuk-nepuk punggungku. "Riz, tenangin diri kamu. Kamu harus ikut aku dulu sekarang," ucap Tian sembari mengusap air mataku dengan sapu tangannya. Ia dan Anggi pun membantuku berdiri untuk tetap melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan mengikuti Tian, aku melihat punggungnya dan aku tiba-tiba saja berpikir, mengapa Tian yang aku kenal selama ini bisa begitu tangguh seperti ini? Padahal dia di kelas hanya diam dan selalu menjadi korban bulian anak-anak di kelas. Namun melihatnya seperti ini, aku seperti melihat sisi lain yang berbeda darinya. Di tengah perjalanan aku melihat ada seorang murid dalam keadaan tengkurap di depan kami. "Ian, itu kenapa? Bantu dulu." Tian pun menengok ke arahku lalu ia menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku akan menjelaskannya nanti. Untuk sekarang apapun yang kalian lihat jangan kalian sentuh atau tegur, apapun itu," ujar Tian dengan wajah serius. Aku dan Anggi hanya bisa menurutinya karena dengan keanehan yang telah kami lewati sampai saat ini, lebih baik kami menuruti apa yang Tian katakan karena sepertinya ia lebih tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sepanjang perjalanan aku beberapa kali melihat murid perempuan atau laki-laki tergeletak di jalan. Aku sekuat tenaga mencoba untuk tidak memperdulikannya dan tetap berjalan meskipun air mata yang menetes ini tidak bisa berbohong. Karena beberapa di antara tubuh yang tergeletak tadi aku mengenali wajah mereka. Cukup lama kami berjalan, akhirnya kami sampai di tenda hitam dengan ukuran cukup besar. Ini adalah tenda yang kami gunakan sebelumnya, namun aku mengingat bahwa posisi tenda ini seharusnya bukan di sini sebelumnya. "Masuklah," ujar Tian sembari membukakan tenda. Ketika kami masuk ke dalam tenda, terlihat ada sekitar 20 orang berada di dalam tenda tersebut. Dan aku mengenali beberapa dari mereka, seperti Gary, Yani, Wawan, Dina, dan juga Hanif. Kebanyakan adalah pria di dalam sini. Dan selain mereka, aku juga mengenal satu orang lainnya. "Bu Elis, alhamdulillah kamu gak apa-apa," ujar Bu Elis yang langsung menghampiri kami berdua. Ibu tadi kemana? Kok pergi ninggalin kita?" Lalu Bu Elis dan Tian saling menatap seolah mereka sudah mengerti apa maksudku. "Itu bukan ibu, Riz. Maksud ibu? Tidak hanya kamu, sepertinya makhluk itu menyamar menyerupai para guru untuk dapat memisahkan kita." Makhluk itu? Makhluk apa yang ibu maksud?" "Makhluk penghuni danau ini, Riz. Danau Ranukumbolo,"
Ujar Tian dengan wajah serius. Mendengarnya aku langsung terjatuh duduk lemas. Tiba-tiba saja aku kembali mengingat mimpiku sebelumnya. Saat sebelum kami sampai di sini, apakah mimpi itu ada hubungannya dengan semua ini? Riz, entah kamu syok atau bagaimanapun, kamu harus mendengar cerita dari aku dan harus mempercayainya. Ujar Tian sembari menatapku tajam. Aku hanya menganggukkan kepala tanda mengerti perkataannya. Bu Elis membopongku untuk duduk dan memberiku teh hangat agar aku bisa menenangkan diri. Dengar Riz, kita semua di sini sedang memikirkan bagaimana caranya bisa keluar dari sini. Namun sepertinya makhluk penghuni danau ini tidak membiarkan kita untuk meninggalkan camp ini. Bagaimanapun juga caranya. Lalu bagaimana dengan rombongan yang sebelumnya turun gunung? Aku tidak tahu. Namun lebih baik kita tidak berharap dari mereka. Oh ya, satu lagi. Mau apapun yang terjadi, jangan biarkan diri kamu pergi sendirian selama berada di camp ini. Entah bagaimana, sepertinya makhluk tersebut tidak bisa melakukan apapun jika kita tetap bersama. Lalu bagaimana denganmu tadi, Yan? Bukankah kamu pergi sendiri saat menjemput kami? Karena aku berbeda. Berbeda? Apa maksudmu? Aku memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitarku. Jadi selama aku bisa menghindari makhluk itu, aku bisa pergi kemanapun di camp ini. Kemampuan mungkin seperti indigo ya? Mudahnya seperti itu. Untuk sekarang, lebih baik kita memikirkan bagaimana caranya untuk kita bisa keluar dari sini. Setelah perbincangan panjang dengan Tian dan Bu Elis, aku hanya menghabiskan waktu dengan duduk di pojok tenda bersama Gary dan Anggi. Ger, ikut aku. Kemana? Ada yang ingin aku periksa di tenda kelompok 3. Biarkan aku ikut. Tidak, Riz. Aku tidak ingin membahayakan wanita. Ucap Tian yang disetujui oleh Gary. Lalu, memang kenapa kalau aku wanita? Aku hanya ingin bisa berguna. Anak orang kaya dan manja sepertimu hanya akan merepotkan. Lebih baik diam dan tidak usah banyak bicara. Ujar Yuni yang tiba-tiba menghampiri kami. Diam kamu, Yun. Anggi kesal dan membelaku. Sudah, Anggi, gak apa-apa. Pokoknya aku mau ikut. Titik. Cih. Melihat kegigihanku, Gary dan Tian akhirnya mengizinkanku untuk ikut bersama mereka. Anggi sebenarnya juga ingin ikut, namun aku menghentikannya dan mengatakan kepadanya untuk membantu yang di tenda. Dan untuk saja Anggi mau mengerti. Walaupun sebenarnya alasanku sebenarnya adalah karena aku tidak ingin terjadi apa-apa terhadapnya, karena aku tidak tahu apa yang akan kami hadapi di luar sana nanti. Di sepanjang jalan kami merasakan suhu yang semakin dingin, bahkan hembusan nafasku mulai mengeluarkan uap. Kami berjalan cukup jauh dari perkemahan kami. Tian menuntun kami berjalan menuju pintu masuk danau dan ketika kami sampai, Tian meminta kami untuk berhenti sejenak. Kenapa, Yan? Tanya Gary, lalu Tian perlahan-lahan mengulurkan tangannya keluar pintu masuk tersebut dan hal mengejutkan terjadi. Seolah bagian tangannya yang melewati pintu masuk tersebut menghilang. Kami pun dibuat terkejut olehnya. Namun Tian terlihat masih tenang. Lalu ia mendekati sebuah batu bertumpuk di dekat pintu masuk dan jongkok di depannya. Ger, coba kamu tendang batu ini. Maksudnya? Power kamu kan yang paling gede. Udah tendang aja sekuat tenaga. Gary yang sebenarnya tidak memahami maksud Tian memilih untuk menurutinya saja. Batu bertumpuk tersebut berserakan setelah ditendang oleh Gary. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja kami kembali dikejutkan oleh fenomena yang begitu aneh. Batu bertumpuk yang telah ditendang oleh Gary sebelumnya perlahan kembali seperti semula, seperti sebuah rekaman video yang diputar ulang. Yan, itu kenapa? Benar dugaanku. Apa maksudmu? Ini semua... cepat sembunyi! Ucap Tian yang tiba-tiba saja meninggikan suaranya. Tian langsung menarik tanganku dengan begitu kencang. Kami bertiga langsung berlari ke arah sebuah pohon besar yang tidak jauh dari pintu masuk dan bersembunyi di belakangnya.
Posisi kami bertiga yang bersembunyi di balik pohon begitu sempit sampai-sampai membuat bahu kananku menyentuh dada Tian. Aku merasakan detak jantungnya begitu kencang. Tian terlihat sesekali menengok ke arah pintu masuk tempat kami berada tadi. Mereka datang. Tanyaku terpotong. Tiba-tiba saja suasana menjadi begitu mencekam, seperti ada sesuatu yang menekan seluruh tubuhku untuk jatuh. Sampai-sampai membuatku kesulitan bernapas dan ternyata yang merasakannya bukanlah aku, namun Tian dan Gary juga ikut merasakannya. Dan tidak lama setelahnya aku melihat sosok yang amat sangat mengerikan merayap ke arah pintu masuk. Sesosok wanita dengan rambut yang begitu panjang sampai menutupi seluruh wajahnya dan badan yang sangat kurus dengan kuku-kukunya yang panjang dan juga tajam. Tiba-tiba saja Tian langsung membekap mulutku di saat aku ingin berteriak karena takut. Dan dia langsung memberikanku kode untuk diam dengan tangannya. Makhluk tersebut terlihat menengok ke arah kiri dan kanan, seolah sedang mencari sesuatu dengan sesekali berteriak dan juga tertawa di saat yang sama. Dan tidak lama kemudian dia pergi meninggalkan pintu masuk dengan cara merayap. Astagfirullah Tian, itu apa? Itu adalah prajuritnya. Prajurit? Maksudmu? Iya, karena kita sekarang berada di wilayah kerajaannya. Hah? Lalu Tian menarik tanganku dan juga mengajak Gary untuk kembali ke tenda. Dengan perasaan bingung yang semakin mencengkram otakku, aku sangat ingin bertanya kepada Tian tentang apa yang terjadi. Namun di sisi lain, aku merasa begitu takut untuk mengetahui kebenarannya. Kita sekarang bukan berada di dunia kita. Maksudmu, kita berada di alam gaib? Tanya Gary yang terlihat mencoba untuk tetap tenang. Iya, dan ada kemungkinan juga kita berada di sebuah dimensi khusus yang dibuat oleh pemilik tempat ini. Dimensi khusus? Maksudmu? Jin dengan ilmu mandraguna yang luar biasa dapat membuat sebuah dimensi mereka sendiri dengan menerapkan hukum sesukanya di dalam dimensinya. Dan sepertinya kita telah diundang untuk memasuki dimensinya. Dari mana kamu mengetahuinya? Sebenarnya saat kabut kedua yang kita alami sebelumnya, aku sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Aku merasakan kehadiran energi gaib yang begitu besar bersamaan dengan kabut tersebut. Dan di saat itu juga aku mengetahui bahwa makhluk itu telah membuka gerbang gaib dan memaksa kita memasukinya. Lalu tiba-tiba saja setelah mendengar ucapan Tian, wajah Gary menjadi merah dan tampak amarah menyelimuti wajahnya. Tiba-tiba saja Gary langsung menghajar Tian. Aku pun langsung refleks memegangi Gary untuk menenangkannya dengan cara mencoba memegangi tangannya. Kenapa nggak lo bilang dari awal lah? Jadi teman-teman gue gak ada yang perlu mati kayak gini. Udah Gary, sabar. Tian pasti punya alasan. Hah? Alasan? Dia emang cuma mau jadi pahlawan aja. Nungguin keadaan kayak gini dulu baru beraksi. Tian yang masih tersungkur di tanah dengan mulut yang sedikit mengeluarkan darah, ia terlihat perlahan berdiri dan menatap Gary. Kau lupa aku siapa, Ger? Kau pikir mereka akan mempercayai ucapanku saat itu? Apa lo lupa betapa jijinya mereka sama gue, ha? Lo pikir gue mau kayak gini? Tapi apa? Pahlawan? Gue sebenarnya juga najis, Ger, buat nolongin mereka. Lo gak tahu rasanya jadi gue yang selalu dibully dan dikucilin tiap hari. Teriak Tian sembari menghajar wajah Gary, namun pukulan Tian seperti tidak berarti terhadap Gary. Dan Gary pun langsung membalas pukulan Tian dan terjadilah perkelahian antara mereka. Aku yang mencoba memisahkan mereka malah hampir beberapa kali terkena pukulan, sampai Tian yang sudah jatuh tersungkur langsung ditindih oleh Gary dengan duduk di perutnya. Ketika Gary mengangkat tangannya dan ingin memukul Tian, secara tidak sengaja sikunya menghantam wajahku yang sedang berada di sebelah mereka. Aku pun langsung terjatuh. Gary pun langsung berdiri dan menghampiriku yang sedang kesakitan karena sikutnya. Cukup.
Kita lagi keadaan kayak gini, kenapa kalian malah berantem kayak anak kecil? Gary dan Tian pun menjadi diam seribu bahasa. Mereka berdua hanya menundukkan kepala sembari sesekali menengok untuk sekedar ingin memeriksa luka di wajahku. Lalu Gary dan Tian saling menatap satu sama lain, sepertinya menyadari bahwa apa yang baru saja mereka lakukan adalah tindakan yang bodoh. Tian tertawa. Mendengar tawa Tian yang belum pernah kami lihat sebelumnya membuat kami aneh. Mereka meledek satu sama lain seperti perkelahian mereka sebelumnya tidak pernah terjadi. Atau malah perkelahian tadi seperti sebuah gerbang untuk Tian agar mau keluar dari zona yang selama ini membelenggunya. Dasar cowok. Gumamku dengan senyum. Lalu kami bertiga kembali berdiri dan melanjutkan perjalanan. Walaupun masih tampak sekali perasaan bersalah mereka, yang sampai membuat pipi kiriku sedikit bengkak karena sikutan dari Gary tadi. Meskipun aku sudah meminta mereka untuk tidak perlu mengkhawatirkannya. Kini kami semua sedang berkumpul di dalam tenda. Tidak lupa Tian menceritakan pengalaman kami saat berada di luar tadi, termasuk fenomena batu yang kembali ke posisi semula setelah ditendang oleh Gary. Jika kita mengambil teori fenomena batu tadi, segala kejadian di alam ini ada kemungkinan bisa kita batalkan dan kembalikan seperti semula. Semoga itu benar, Tian. Lalu bagaimana caranya? Entahlah, karena sepertinya kita bukan berada di alam gaib yang seharusnya. Maksudnya? Tanya Anggi penasaran. Jin dengan kemampuan tinggi bisa saja membuat alam mereka sendiri, seperti sebuah dimensi di dalam dimensi, tapi dimensi memiliki peraturan atau mekanisme yang berbeda-beda. Sama seperti sebuah labirin. Jika kita ingin keluar dari sebuah labirin, terkadang keberuntungan saja tidaklah cukup, melainkan kita harus memahami bagaimana kerja sebuah labirin untuk dapat keluar. Dan alasan mengapa aku bisa tahu tentang dimensi khusus ialah karena guru di perguruanku pernah membahasnya. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh air yang begitu keras dan dilanjutkan dengan suara gendang yang juga sama kerasnya. Murid-murid pun terlihat takut dan panik. Bahkan Bu Elis yang mencoba untuk menenangkan mereka pun tidak bisa menyembunyikan rasa paniknya sendiri. Suara apa itu? Mereka memanggil. Hah? Apa maksudmu? Seperti yang kukatakan, mereka seperti sedang memanggil kita untuk keluar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku akan keluar. Apa kau gila? Bisa saja itu adalah sebuah jebakan. Lalu apakah kau memiliki ide yang lebih baik? Tidak ada. Tapi itu terlalu beresiko, Tian. Kita kehabisan pilihan, Ger. Kalian tunggu saja di sini. Aku akan pergi sendiri. Aku ikut. Ucapku memberanikan diri. Dengan sedikit paksaan Tian mengizinkanku untuk menemaninya keluar, sedangkan Gary diminta untuk berjaga di dalam tenda. Karena untuk saat ini dia adalah murid yang paling bisa diandalkan dalam hal melindungi. Aku menarik nafas panjang dan memberanikan diri untuk beranjak keluar tenda dengan suara dentuman gendang yang tiada henti memanggil-manggil kami. Aku dan Tian berjalan mendekati danau dan ketika kami sampai di tepi danau, tiba-tiba saja suara dentuman tersebut berhenti dan suasana menjadi sangat hening. Lalu, tiba-tiba saja kami dikagetkan dengan kemunculan dua sosok dari dalam danau. Langsung saja kabut-kabut di sekitar danau menghilang. Makhluk yang kutemui di dalam mimpi. Gumamku yang tidak berani berbicara. Aku memegangi baju Tian dengan sangat kencang dan bersembunyi di belakangnya. Traumaku seakan kembali setelah melihat salah satu sosok yang kutemui dalam mimpiku sebelumnya. Sosok pria berkulit putih susu yang tidak memiliki hidung dan mulut, hanya mata yang berwarna putih polos. Lalu makhluk satunya berbentuk seperti wanita berambut sangat panjang sampai menyentuh tumitnya. Aku tidak bisa melihat wajahnya saat itu, karena seluruh wajahnya tertutupi oleh rambutnya dan warna kulitnya sama seperti jin yang satunya. Hai Rizka, ujar jin pria tersebut dengan suara yang begitu berdengung di kupingku. Aku pun langsung menyembunyikan wajahku di belakang leher Tian.
Kau mengenalnya, Riz? Dia jin yang pernah muncul di dalam mimpiku. Mimpi? Jadi dia adalah sosok yang mengikutimu semenjak kita menanjak. Tian terlihat begitu tenang dengan kepala tegap. Ia menatap tajam ke arah dua jin tersebut. Atau dia hanya tidak ingin memperlihatkan perasaan takutnya saja. Jin pria itu berteriak-teriak memanggil namaku sembari mencakar-cakar wajahnya. Rizka, aku jatuh hati padamu saat pertama kali melihatmu. Jadilah milikku, Rizka. Rizka. Teriaknya kembali yang tanpa henti memanggil-manggil namaku. Berisik, diamlah sejenak. Tapi aku mau dia. Aku mau dia menjadi pengantinku, Kak. Diam. Ujar jin wanita itu kembali yang kali ini berhasil membungkam jin pria itu. Aku yang sedang menjadi objek perbincangan mereka hanya bisa diam karena rasa takutku sudah membuat kepalaku begitu kosong. Sampai-sampai tidak bisa memikirkan apapun. Jadi kau yang dapat merasakan kehadiran kami. Menurutmu? Lihatlah sikapmu itu. Aku adalah Luna. Dan adikku bernama Luno. Kami penguasa gunung atas ini. Nasib kalian sedang tidak beruntung. Karena kalian datang bertepatan dengan hari raya kami. Hari raya? Apa yang sedang kalian rayakan? Anggap saja kalian adalah sapi yang akan kami korbankan kepada dewa kami. Pemilik sejati gunung ini. Kalian harusnya bersyukur. Dengan nyawa kalian maka ketentraman akan tetap terjaga. Tian tiba-tiba saja memegang tanganku dengan tangan kirinya, sedangkan aku masih menyembunyikan wajahku di belakang Tian, tanpa benar-benar mengerti ucapan mereka. Jadi maksudmu tanpa adanya tumbal akan terjadi hal yang buruk di sini? Baguslah jika kau cepat mengerti. Roh kalian akan menjadi persembahan untuk dewa kami. Dalam 1 jam dari sekarang, berkumpullah di tepi danau. Maka aku menjanjikan kematian tanpa rasa sakit. Setelah berbicara, terlihat mereka berdua perlahan turun dan kembali masuk ke dalam air. Dan setelah menghilangnya mereka, kabut-kabut tebal kembali menutupi sekitaran danau. Rizka! Panggil Tian dengan nada tinggi sembari memegangi pundakku. Yan, aku takut. Lalu Tian memelukku sembari mengelus-elus kepalaku dengan lembutnya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tetap tenang, karena aku bisa merasakan detak jantungnya begitu cepat saat ia memelukku. Tanpa mau bertele-tele, Tian kembali mengajakku untuk kembali ke tenda. Ketika kami berjalan, entah mengapa kali ini Tian seperti menjaga jarak dariku. Setiap kali aku mencoba untuk mendekatinya, ia malah terus menjauh sampai tidak terasa kami sudah sampai. Wajah kalian merah kenapa? Enggak apa-apa. Mencurigakan. Enggak usah dipikirin. Ada yang ingin aku bahas. Ujar Tian yang langsung duduk. Kami pun kembali berkumpul untuk memperbincangkan apa yang aku dan Tian alami di luar sana. Namun entah apa alasannya, Tian tidak mengatakan bagian di mana jin bernama Luno tadi menginginkanku. 1 jam? Gila. Apa kita semua akan mati? Tenanglah. Ada hal yang lebih penting yang aku sadari saat berbincang dengan jin bernama Luna tadi. Seperti yang sudah kusampaikan tadi tentang mempersembahkan roh kita kepada dewa gunung ini. Dalam kalimat yang dia sampaikan, Luna terselip kata akan. Jadi maksudmu? Berarti dugaanku sebelumnya kemungkinan ialah besar. Sepertinya ia belum memakan ruh murid atau guru lainnya. Mereka hanya menyembunyikan mereka di satu tempat, untuk nanti secara bersamaan akan dipersembahkan kepada dewa mereka. Namun aku tidak tahu kapan mereka akan menyerahkannya. Bukannya meskipun kita berhasil mengambil roh dari murid dan guru lainnya,
Lalu bagaimana dengan tubuh mereka? Tubuh mereka sampai compang-camping seperti itu. Bahkan aku melihat ada yang kepalanya terpisah. Tenanglah, itu adalah bagian dari tipuan mereka. Maksudmu? Maksudku adalah apa? Maksudku adalah sebenarnya kita dibawa ke sini tanpa raga kita. Jadi raga kita seharusnya masih aman berada di alam manusia. Mereka memalsukan raga kita supaya kita mengira bahwa teman-teman kita memang benar-benar sudah mati. Saat ini aku sedang duduk di dalam tenda sembari menikmati coklat hangat pemberian Anggi. Aku mengamati sekitarku, terlihat Tian sedang ngobrol serius dengan Gary. Lalu Yuni sedang bermain karet gelang sendirian. Yuni memang terkenal judes dan juga jutek, terutama denganku. Entah apa alasannya. Kuakui terkadang aku merasa jengkel karena sikapnya, namun aku memilih untuk tidak menanggapi ucapannya dengan serius. Wajah murid-murid di dalam tenda terlihat begitu cemas dan juga lesu. Mungkin perasaan takut akan kematian mulai merasuki pikiran dan hati mereka. Lalu tiba-tiba saja aku mengingat Dodi. Di mana dia sekarang? Apakah rohnya telah berhasil diculik oleh jin itu? Dimanapun dia berada saat ini, aku mendoakan dia baik-baik saja. Bu Elis meminta kami untuk berkumpul di tengah tenda karena ada yang ingin disampaikan. Kami pun mendiskusikan apa yang akan kami lakukan dan strategi apa yang sudah disiapkan oleh Tian untuk menghadapi jin tersebut. Lalu seluruh murid pria yang berjumlah 13 orang termasuk Gary dan Tian pergi keluar tenda dengan semangat membara di wajahnya. Lalu aku dan Anggi beserta para murid perempuan lainnya menyusul murid pria yang sudah terlebih dahulu keluar tenda. Kami akan pergi ke tepi danau, tempat di mana jin itu meminta kami untuk datang. Namun baru saja aku melangkahkan kaki keluar tenda. Loh, di mana ini? Ketika aku keluar tenda, tiba-tiba saja aku berada di sebuah goa. Aku pun langsung menengok ke arah belakang dan tidak ada apa-apa. Aku seperti berteleportasi ke sini. Aku hanya sendirian, bahkan Anggi yang merangkulku saat aku keluar tenda juga tidak ada. Di mana aku sebenarnya? Apakah ini ulah jin itu? Bukankah Tian mengatakan kalau kita tetap bersama-sama kita akan aman? Aku menarik nafas dalam-dalam berkali-kali, mencoba untuk menenangkan diri agar tidak panik dan membuat pikiranku untuk tetap fokus. Aku menengok ke berbagai sudut goa. Aku menyadari hal yang tidak biasa, padahal tidak ada api atau lampu di dalam sini. Tapi mengapa goa ini bisa terang? Aku bahkan tidak bisa menemukan sumber cahayanya. Pada dinding-dinding goa aku melihat banyak sekali ukiran seperti seorang petani yang sedang membajak sawah dan kerbaunya. Lalu pria dengan setengah badan dan sebuah gambaran sungai yang terdapat kepala buaya di permukaannya. Buaya tersebut seperti sedang tenggelam, mulutnya menganga seperti sedang kehabisan nafas. Aneh. Dan pada dinding seberangnya aku melihat sebuah gunung kembar dengan matahari di tengahnya. Matahari tersebut memiliki sebuah wajah dengan ekspresi sedih. Lalu aku juga melihat banyak sekali orang seperti sedang bersujud ke arah matahari tersebut. Lalu pada gambar di sampingnya, gunung tersebut perlahan termakan oleh matahari yang kian membesar. Ekspresi sedih yang ditunjukkan oleh matahari tadi berubah menjadi ekspresi marah. Orang-orang terlihat berlarian menjauhi matahari tersebut. Dan pada gambar selanjutnya ada seorang manusia yang lehernya dirantai dan ditarik seperti layaknya anjing. Dan untuk orang yang menariknya terlihat sedang menunjuk ke arah matahari tersebut. Ia terlihat tersenyum. Lalu pada gambar berikutnya yang mana menjadi gambar terakhir, di situ digambarkan letusan gunung yang maha dahsyat. Orang-orang yang sebelumnya berlari kini sudah tewas terkapar, termasuk dengan orang yang memperlakukan manusia seperti anjing tadi. Namun aku melihat satu manusia yang selamat. Dia adalah orang yang sebelumnya dirantai. Dengan rantai yang masih melingkari lehernya, ia terlihat sedang berdiri tegak menghadap sang matahari. Entah apa maksud dari gambar-gambar ini. Untuk sekarang aku akan menghafalkannya dan aku beritahu kepada Tian saat kami bertemu nanti. Siapa tahu gambar-gambar ini adalah sebuah petunjuk. Lalu aku kembali menyelusuri goa yang lebih dalam.
Permukaan gua ini cukup basah dan licin. Aku bahkan hanya bisa berjalan secara perlahan karena takut tergelincir. Cukup jauh aku berjalan. Aku menemukan 3 lorong bercabang. Aku pun dibuat bingung harus memilih jalan yang mana. Lorong pertama terlihat mengarahkanku ke bawah, lalu lorong kedua mengarah lurus, dan yang terakhir terlihat mengarah ke atas. Dengan mengucapkan bismillah, aku memilih lorong yang kedua yang mengarah lurus ke depan. Di dalam lorong aku melihat beberapa kelelawar sedang tertidur terbalik. Aku pun mencoba sebisa mungkin untuk tidak membangunkannya, karena aku pasti akan panik jika itu terjadi. Sekitar 10 menit berjalan, di ujung lorong aku menemukan sebuah ruangan yang besar, tidak seperti ruangan pertama tadi yang memiliki banyak ukiran. Di ruang kedua ini aku melihat banyak sekali kulit binatang yang telah dikeringkan dan ditempelkan pada dinding-dinding goa. Aku juga menemukan beberapa tombak yang terbuat dari kayu dan mata pisaunya menggunakan batu, seperti senjata zaman purbakala. Aku juga menemukan sebuah api unggun menyala tepat di tengah-tengah ruangan. Apakah ada seseorang yang tinggal di sini? Gumamku. Kemudian tidak lama aku mendengar suara suling yang begitu merdu dari arah lorong yang berada di depanku. Semakin lama semakin besar suaranya, seperti akan ada yang datang. Aku pun menjadi panik dan memilih untuk segera bersembunyi di balik tumpukan kulit kering. Dan benar saja, aku mendengar langkah kaki yang mulai mendekat. Aku melihat 2 orang yang memiliki tubuh yang sangat besar. Mungkin tinggi mereka mencapai 3 meter dengan postur gemuk. Mereka seperti sedang berbicara satu sama lain menggunakan bahasa yang tidak aku pahami. Lalu salah satu dari mereka duduk di dekat api unggun sembari kembali memainkan sulingnya yang ia bawa. Apa itu manusia purba? Memangnya pada zaman itu sudah ada suling? Tunggu, memangnya mereka manusia? Gumamku yang terus bertanya-tanya. Tidak lama kemudian salah satu dari mereka meninggalkan ruangan dan menuju ke lorong yang sebelumnya aku lewati tadi. Aku pun berpikir bahwa ini adalah waktunya aku mengambil kesempatan untuk pergi dari sini. Mumpung satu pria yang tinggal masih sibuk memainkan sulingnya, aku pun melangkah secara perlahan sembari membungkuk, mencoba untuk menghilangkan suara langkah kaki dan pergi menuju lorong di mana mereka datang. Namun tiba-tiba saja suara suling berhenti. Jantungku pun langsung berdetak kencang. Apakah aku akan ketahuan? Aku memberanikan diri menengok ke arah pria tersebut, dan benar saja, pria tersebut sedang melihatku dan langsung berteriak begitu keras. Aku pun langsung menegakkan badan dan langsung berlari sekuat tenaga. Pria tersebut juga berlari mengejarku. Aku berlari memasuki lorong dengan keringat yang sudah membasahi wajahku. Aku tidak ingin menengok ke belakang karena dari suara langkah pria itu aku bisa merasakan dia sudah tepat berada di belakangku. Dan tangan besar pria itu berhasil menangkap bahu kananku. Dia mencengkram bahuku dengan begitu kencang sampai-sampai aku mendengar suara retakan pada bahuku. Aku pun langsung berteriak kesakitan dan terkapar jatuh sembari memegangi bahuku. Lalu pria besar itu menggenggam kepalaku dan menyeretku bersamanya, namun ia tidak kembali ke tempat sebelumnya. Aku mencoba meninju-ninju tangannya dengan tangan kiriku dengan harapan agar ia bisa melepaskan kepalaku. Namun percuma, sepertinya pukulanku juga tidak terasa olehnya. Sekitar 10 menit kami sampai di sebuah ruangan berbeda. Aku merasakan sesuatu sedang menunggu di ruangan tersebut. Namun aku tidak menengok ke arahnya karena kepalaku masih ia genggam. Kau, ucap seorang pria yang suaranya tidak asing di kupingku. Tiba-tiba saja pria besar yang sedang menyeretku dihajar begitu keras sampai-sampai membuatnya terpental jauh, dan tepat sebelum aku ikut terpental, ada tangan yang memeluk perutku. Beraninya kau menyentuh rizkaku, ujarnya kembali. Aku pun menengok ke arah pria itu, dan itu adalah Luno. Pria yang barusan ia hajar langsung bangun dan bersujud di depan Luno seperti sedang meminta maaf dengan bahasa yang tidak ku mengerti. Lalu Luno menggendongku dan mendudukkanku di sebuah kursi yang terbuat dari kulit. Apakah kau baik-baik saja?
Aku tidak menjawab pertanyaannya, aku hanya memegang bahu kananku yang masih begitu sakit sembari menatap ke arah Luno. Di mana ini? Bahumu. Aku akan menyembuhkannya. Tenanglah. Tanpa menjawab pertanyaanku, ia memegang bahuku dengan tangannya. Aku merasakan udara yang begitu sejuk seperti masuk ke dalam pori-pori bahuku. Dan tidak lama kemudian setelah ia melepaskan tangannya, rasa sakit pada bahuku hilang begitu saja. Luno menatapku dengan begitu tajam, walaupun dia tidak memiliki hidung dan mulut pada wajahnya. Namun aku merasakan rasa bersalah hanya dari tatapannya, dengan tangan yang terus meraba-raba wajahku. Di mana ini? Kita berada di rumahku. Kau yang membawaku ke sini? Tentu. Hanya aku dan kakakku yang bisa masuk dan keluar dari sini. Lalu mau apa kamu denganku? Tentu karena aku ingin menyelamatkanmu. Aku bahkan menghabiskan seluruh energiku untuk dapat membawamu ke sini. Jangan-jangan bagaimana dengan teman-temanku? Mereka seharusnya sudah mati oleh kakakku. Aku pun langsung lemas setelah mendengarnya. Apa mungkin strategi yang dibuat oleh Tian telah gagal? Aku langsung menangis sembari menundukkan kepala dan menutup wajahku dengan kedua tanganku. Lalu terlihat Luno menghampiri pria besar tersebut dan langsung menghajarnya dengan pukulan bertubi-tubi yang saking cepatnya. Aku sampai tidak bisa melihat tangannya. Hentikan! Teriakku. Aku tidak tahu mengapa aku menghentikan Luno. Mungkin aku hanya tidak suka melihat siapapun dipukuli bahkan karena kesalahannya. Aku mengambil nafas panjang dan langsung berdiri tegap. Aku berjalan menghampiri Luno dengan wajah penuh amarah sampai aku tepat berada di depan wajahnya. Ada apa? Kamu ingin sesuatu? Bawa aku ke danau. Tidak mungkin. Jika kau ke sana, kau akan dibunuh oleh Luna. Aku tidak bisa mengalahkan Luna, ujar Luno dengan cemas sembari berjalan bolak-balik. Luno, iya. Jika kau memang mencintaiku, apakah kau rela melihatku mati karena sesedih ini? Tanpa kusadari aku malah tersenyum setelah memikirkan rencanaku. Untuk sekarang aku berencana untuk memanfaatkan Luno dan mencoba untuk mencari cara agar bisa kembali ke tempat teman-temanku. 1 jam kemudian, Luno saat ini sedang memijatku. Semenjak tadi aku sedang menguji betapa besar cintanya kepadaku atau seberapa mau dia menurutiku. Sampai saat ini dia selalu mau untuk menuruti apapun permintaanku, seperti memijat bahuku saat ini. Luno? Iya. Apa Luna, maksudku kakakmu itu begitu kuat? Tentu saja. Dia adalah jin terkuat di gunung ini. Dia sudah menghabiskan ribuan tahun untuk bertapa. Seberapa kuat jika dibandingkan denganmu? Jika denganku akan mustahil bagiku untuk menang melawannya. Tapi apa? Tapi ada satu cara agar bisa mengalahkannya. Oh ya, apa itu? Di sisi lain dalam kacamata Tian, mereka berteriak-teriak untuk menyemangati hati mereka yang sedang diliputi ketakutan. Berkat dukungan semangat dari Rizka, para pria pun semakin menjadi-jadi. Mungkin Rizka tidak tahu sebenarnya dia adalah ratu kelas sekaligus ratu di sekolahan kami. Banyak sekali murid pria di sekolah kami menyukainya. Dia begitu populer bahkan sampai ke sekolah sebelah. Sebenarnya ada beberapa pria yang meminta mencoba mendekatinya dari sekolah sebelah, namun selalu dihentikan oleh murid di sekolah kami. Karena bagi fansnya di sekolah, dia adalah ratu untuk dipuja dan tidak ada yang boleh memilikinya.
Mungkin itu hanya ungkapan putus asa dari mereka yang sadar kalau mereka tidak mungkin bisa mendapatkan Rizka. Ya, meskipun Rizka sendiri, aku yakin tidak akan begitu peduli meskipun dia mengetahui fakta ini. Dan aku adalah salah satu dari mereka. Satu persatu dari kami mulai meninggalkan tenda untuk menuju danau karena sebelumnya kami telah mendiskusikan rencana untuk dapat mengalahkan dua bersaudara itu. Namun baru saja kami meninggalkan tenda, Rizka! teriak Anggi panik. Aku yang berada di barisan paling depan pun langsung berlari menembus barisan untuk ke belakang dan bertanya kepada Anggi. Kenapa, Anggi? Rizka Yan tiba-tiba hilang. Hah? Kok bisa? Gak tahu Yan, sumpah padahal dia aku rangkul sebelumnya. Aku langsung terduduk lemas. Aku berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Rizka mati atau diculik? Jika mengingat percakapan kami dengan dua jin tersebut sebelumnya, maka kemungkinan besar dia diculik. Jika iya, seharusnya Rizka masih hidup. Lalu apakah aku bisa tenang untuk sekarang? Bagaimana bisa Sukma tiba-tiba menghilang seperti itu? Apakah fenomena seperti ini termasuk dalam hukum alam pada dimensi ini? Semisal Rizka saja bisa diculik seperti itu, mengapa mereka tidak melakukannya dari awal? Maka dari itu akan lebih mudah untuk mereka. Apakah mereka membutuhkan suatu ritual ataukah energi yang cukup besar untuk melakukannya? Aku menengok ke arah murid lain, terlihat lunturnya semangat juang pada wajah mereka. Aku pun langsung tersadar kita tidak bisa seperti ini. Aku menampar kedua pipiku sendiri, terlihat mereka nampak bingung mengapa aku melakukannya. Rizka diculik. Diculik? Bagaimana bisa? Tenanglah. Namun yang ku tahu pasti kalau Rizka masih hidup. Aku sangat yakin itu. Bagaimana kau bisa seyakin itu? Kita hanya perlu yakin karena alasan itu juga kita semua masih bisa hidup sampai saat ini. Jika kita hanya diam merenung seperti ini, maka kita akan termakan jebakan mereka. Lalu bagaimana dengan rencana kita sebelumnya? Kita akan tetap melakukannya. Dan Gary, aku ingin meminta tolong sesuatu padamu. Lalu aku membisikkan permintaanku kepada Gary. Setelah mendengar permintaanku, Gary pun menganggukkan kepalanya tanda menyetujuinya. Lalu Gary berdiri di sebuah batu. Ia terlihat mengambil nafas panjang. Dengarkan semua. Ilham, apa-apaan ekspresi menyedihkanmu itu? Apa kau sudah siap untuk menjadi santapan mereka? Mengapa kalian semua menunduk kepala? Takut mati? Jangan gila. Bagiku semua ini sama sekali tidak menakutkan jika dibandingkan dengan mata pelajaran Bu Elis. Para murid terlihat mulai tersenyum dan tertawa kecil mendengar ucapan Gary. Lagi-lagi mereka mencari gara-gara dengan ratu kita. Ratu yang selama ini memberikan kita semangat. Semangat untuk bangun setiap pagi, semangat untuk masuk sekolah setiap hari, semangat untuk mengikuti jam olahraga. Kalian lupa betapa membosankannya saat Rizka tidak masuk. Kalian tahu kan? Rasanya segera ingin pulang. Pulang ke rumah Rizka. Sorak-sorai yang diikuti tawa oleh para murid. Sepertinya Gary mulai berhasil untuk mengembalikan semangat mereka. Tiba-tiba saja saat Gary masih berpidato, muncul gelombang besar dari danau yang mana langsung menyita fokus kami. Nampak lagi rasa takut mulai menyelimuti wajah mereka karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihatnya. Baiklah, aku akan mulai rencananya. Kalian diamlah, biar aku yang berbicara. Ucapku sembari berjalan sendiri menuju tepi danau. Tidak lama setelah gelombang besar muncul sebuah makhluk berwarna serba putih, yaitu Luna. Namun kali ini dia sendirian. Di mana Luno? Namun melihatnya sendiri semuanya jadi masuk akal. Berarti hilangnya Rizka memanglah ulah dari Luno dan dia sedang bersama Rizka saat ini. Baiklah, 1 jam telah berlalu. Kalian sudah berkumpul di sini. Berarti kalian telah menyetujui persyaratan dariku.
Makhluk bodoh, kami di sini bukan untuk menyerahkan nyawa kami, melainkan untuk melawanmu. Hah? Melawanku? Manusia seperti kalian. Baiklah, jika itu mau kalian, akan kuberikan kematian paling menyakitkan. Terlihat Luna sedang merapalkan sesuatu, langsung saja energi di sekeliling kami berubah menjadi dingin dan mencekam. Tidak lama setelahnya muncul makhluk-makhluk mengerikan dari dalam danau dan merangkak ke tanah. Mereka memiliki bentuk yang serupa, yaitu bertubuh manusia yang begitu kurus dengan rambut panjang dan tidak memiliki kaki. Karena kakinya digantikan oleh tangan, jadi mereka memiliki 4 tangan yang digunakan untuk merangkak di tanah. Memiliki rambut hitam dan berkulit putih, lalu matanya yang selalu berwarna hitam tanpa memiliki mulut. Sungguh mengerikan. Mereka juga mengeluarkan suara seperti jangkrik. Mereka berjumlah sekitar 20-an. Salah satu dari mereka merangkak ke arahku dan terlihat bersiap untuk melompat ke arahku. Dan tiba-tiba Gary langsung menghajarnya tepat di wajahnya sebelum makhluk itu dapat meraihku. Gila, benar-benar bisa kena, Yan. Sudah aku katakan, bukan? Rencana kami hanyalah satu, yaitu menyerang mereka dengan membabi buta. Sebelum itu aku memberitahukan mereka sebuah amalan untuk memperkuat sukma. Sebenarnya amalan gaib tidak boleh diucapkan oleh manusia yang tidak memiliki kodam, karena setiap amalan gaib pasti membutuhkan energi. Dan energi dari kodamlah yang akan digunakan jika manusia tersebut menggunakan sebuah amalan. Namun dalam kasus sekarang berbeda, kami bukanlah berada di dunia manusia, melainkan dunia gaib dengan energi gaib yang bertebaran di mana-mana. Bahkan manusia biasa pun dapat menggunakan amalan, dan amalan yang kuberitahukan kepada mereka adalah amalan Taqwi'at al-Arwah, yang berarti memperkuat arwah. Biasanya amalan ini digunakan untuk mereka yang ingin melakukan proses pelepasan sukma untuk memasuki alam gaib, atau bisa juga sebagai penangkal santet. Pertarungan cukup sengit, kami sangat kekurangan orang karena wanita yang ikut membantu bertarung hanyalah Yuni. Selain itu mereka hanya berlindung di belakang. Luna hanya diam sembari melayang di atas danau. Ia hanya mengamati tanpa melakukan apapun. Aku mungkin mengalahkan 2-3, namun tidak mungkin lebih dari itu. Saat aku melihat ke arahnya, ia sudah berhasil menumbangkan 5 makhluk tersebut, seperti yang kuharapkan dari pentolan sekolah. Namun selain Gary, mereka begitu kesulitan melawan makhluk tersebut. Bahkan sudah dalam kondisi 3 lawan 1, namun mereka masih saja kesulitan melawannya. Ilham! Teriak Gary yang melihat Ilham ditusuk pada bagian dada oleh makhluk tersebut. Melihat itu, Gary langsung berlari menyelamatkannya dengan menghajar makhluk yang telah menusuk Ilham. Pertempuran masih terus berlanjut. Kami telah kehilangan 3 orang pria termasuk Ilham di dalamnya, sedangkan mereka hanya tersisa 3 pasukan milik Luna. Kemenangan sudah di depan mata kami. Setidaknya itulah yang aku pikirkan. Tiba-tiba udara di sekitar menjadi dingin dan begitu mencekam. Aku mendengar suara gemuruh dari arah hutan. Terlihat Luna mengangkat kedua tangannya dan melepaskan tongkat yang selama ini dia genggam ke danau. Matahari, bumi akan menyesatkan setiap makhluk yang mengacau. Bumi, dengarlah permintaanku. Hancurkan mereka yang selama ini selalu menjadi penalu untukku. Setelah Luna berucap, tiba-tiba saja gempa yang maha dahsyat sampai-sampai aku tidak bisa berdiri tegap. Bahkan mendengar ucapannya saja sudah membuat kakiku lemas. Aku sampai terjatuh terduduk. Aku merasakan sesuatu yang mengerikan akan datang. Tiba-tiba terdengar lengkingan teriakan di balik gunung di depanku. Apa itu, Yan? Aku melihat sosok bayangan raksasa yang amat sangat besar. Saking besarnya aku hanya bisa melihat kaki-kakinya. Perlahan monster itu menduduk dan aku mulai bisa melihat kepalanya. Yang memiliki wajah tak layaknya manusia dengan janggut dan kumis yang begitu panjang. Sungguh tubuhnya begitu besar, bahkan kepalanya saja lebih besar dari gunung ini. Ia menunduk dan melihat ke arah kami seolah sedang memperhatikan kami. Perlahan makhluk raksasa itu membuka mulutnya dan seperti ingin berbicara.
Siapa kalian? Ucap makhluk besar itu dengan suara yang lambat namun begitu kencang. Aku dan murid lain hanya bisa diam dan menatap makhluk itu, seolah kami sedang menatap dewa kematian yang sudah siap mencabut nyawa kami kapanpun dia mau. Aku bertanya, siapa kalian? Dewa, cabut saja segera nyawa mereka. Mereka lah yang menjadi persembahanku untukmu. Lalu perlahan monster itu menggeser bola matanya dan melihat ke arah Luna. Aku tidak berbicara denganmu. Luna pun langsung terdiam seribu bahasa dan tidak lagi berani berbicara. Aku mengambil nafas panjang untuk menenangkan diri, namun tetap saja kedua tanganku tidak berhenti gemetar. Dewa, maafkan kelancangan kami yang sudah seenaknya masuk ke wilayahmu. Sungguh atas nama Tuhanku, kami tidak ada niatan sedikit pun mengusik wilayahmu. Kami hanya sekumpulan manusia yang ingin melakukan kegiatan di daerah ini. Ujarku sembari berdiri dan memberanikan diri menatapnya. Terlihat makhluk itu secara perlahan kembali menggeser bola matanya dan menatap ke arahku. Melihat dia menatapku, gemetar di tanganku semakin tidak bisa kutahan. Aku pun menyembunyikan kedua tanganku di belakang. Siapa Tuhanmu itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku dan satu-satunya Tuhanku. Luna! Bohong Dewa, mereka bukanlah hambanya. Mereka mengatakan itu hanya ingin selamat. Mereka hanyalah hamba palsu yang menggunakan namanya untuk menjadi tameng mereka. Sama seperti persembahan sebelumnya, mereka hanyalah makhluk penuh maksiat yang tidak pantas untuk hidup. Makhluk besar itu melirik sebentar dan kembali menatap Luna. Kamu lupa siapa aku, Luna? Lepaskan mereka, atau kau yang akan menjadi persembahanku. Baik Dewa. Setelah memperingati Luna, ia meninggalkan kami dengan berjalan secara perlahan, sampai kami tidak bisa lagi melihatnya karena kabut yang tebal. Menurut mitos, dewa yang dipanggil oleh Luna sebenarnya adalah jin dengan ras Jaya raksasa. Jumlah mereka hanya sedikit, kebanyakan dari mereka tinggal di daerah pegunungan atau jurang yang sangat dalam. Mitos lain juga mengatakan ras Jaya Raksa pernah berperang dengan bangsa iblis untuk memperebutkan kasta tertinggi, namun mereka malah kalah telak dan hampir seluruhnya terbantai saat itu. Namun pada detik-detik terakhir ada sebuah cahaya yang begitu terang dari langit saat itu, yang tak lama kemudian muncul seekor domba dengan dua tanduk berwarna putih yang begitu ditakuti oleh bangsa iblis. Para ras Jaya Raksa menganggap bahwa itu adalah pertolongan dari Tuhan untuk mereka yang masih selamat, dan semenjak itu mereka membuat sebuah janji, yaitu tidak akan pernah menyakiti siapapun yang taat akan agamanya. Sebenarnya tidak ada yang tahu siapa sosok Tuhan yang mereka maksud sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi, Yan? Tidak tahu. Apa dengan ini kita akan selamat? Semoga saja. Luna! Sekarang kembalikan teman-teman kami yang kau tawan. Ini adalah kekalahanmu, akuilah. Jika aku tidak salah, makhluk yang kau panggil dewa itu adalah berasal dari ras Jaya Raksa yang tidak akan pernah menyakiti manusia yang taat kepada Tuhan. Berarti selama ini kau hanya memanfaatkannya dengan berbohong. Berisik! Jika tidak seperti itu tempat ini akan... Apa yang akan terjadi kepada tempat ini? Aku tidak ingin kejadian 50 tahun lalu terulang. Raksasa itu. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Aku hanya tidak ingin kejadian 50 tahun lalu terulang. Sungguh, aku sudah tidak peduli lagi apa yang terjadi kepadanya. Setelah berucap, ia pun pergi meninggalkan kami dan kembali menyelam ke dalam danau.
Entah apa yang dia maksud dengan kejadian 50 tahun lalu dan akan terulang lagi. "Luna, kembalikan Rizka!" Namun percuma, tidak ada jawaban darinya, dan selain Rizka, bagaimana dengan nasib teman-temanku yang telah terbunuh? Makhluk itu tidak mau menjawabnya dan malah berbicara aneh. Tidak lama setelahnya, dari balik pepohonan aku melihat sesosok yang familiar berkulit serba putih. Itu Luno. Aku pun langsung berlari sekuat tenaga menghampiri Luno dan berniat untuk langsung menghajarnya. Namun tiba-tiba saja aku melihat Rizka berjalan di belakang Luno. Aku pun menjelaskan secara detail kepada Rizka apa yang terjadi sebelumnya, termasuk dengan kemunculan dewa raksasa tadi. Luno yang dari tadi mendengar ceritaku pun terlihat sedang memegangi dagunya, seperti sedang berpikir. "Ada apa, Luno?" Apa tidak apa-apa di dekatnya seperti ini?" Tenanglah, karena berkatnya juga aku berhasil kembali ke sini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu Luno, apa kau mengetahui tentang apa yang terjadi 50 tahun lalu di sini? Sebenarnya kakakku pernah mengatakan kalau persembahan wajib dilakukan setidaknya 3 tahun sekali dengan minimal 20 jiwa untuk memuaskan rasa lapar dewa kakak kami. Jika dibiarkan, maka raksasa akan mengamuk dan mengakibatkan terjadinya bencana alam di sini. Sekitar 50 tahun lalu kami tidak berhasil mendapatkan persembahan untuknya. Harus pasrah melihat rumah kami hancur karenanya. Lalu mengapa raksasa tersebut menolak persembahan untuknya jika dia sendiri tahu kalau dia akan kelaparan nantinya? Sebesar itukah rasa tanggung jawab memegang janji untuk tidak mengonsumsi manusia yang taat dengan agamanya? Setelah perbincangan singkat dengan Luno, aku pun menanyakan keberadaan arwah teman-temanku berada, dan dengan mudahnya ia mau memberitahukan kami. Ia pun mengajak kami ke dalam gua yang penuh dengan lorong-lorong yang mirip seperti labirin. Sungguh banyak dan memusingkan. Sampai akhirnya kami sampai di sebuah ruangan kecil yang bahkan aku harus menunduk untuk dapat memasukinya. Dan di ujung ruangan tersebut terdapat sebuah benda yang mirip dengan toples, namun berbahan dari kaitan-kaitan kayu tipis. Di dalamnya terdapat cahaya-cahaya putih, dan Luno mengatakan bahwa cahaya itu adalah sebuah arwah teman-temanku. Setelah berhasil, kami pun kembali ke permukaan. Lalu Luno memintaku untuk membuka toples kayu tersebut. Aku pun menurutinya dan segera membukanya. Cahaya-cahaya putih tersebar langsung dengan cepat keluar dari toples dan melayang-layang di atas kami. Indah sekali, gumamku sembari tersenyum. Tak lama setelahnya cahaya tersebut perlahan meredup dan lama-kelamaan menghilang. Aku pun menjadi khawatir dan kembali bertanya kepada Luno, dan Luno mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena arwah-arwah tersebut sudah kembali ke tubuh mereka di alam manusia. Kembali ke sudut pandang Rizka. Syukurlah semuanya baik-baik saja, gumamku pelan dengan senyum tipis. Dengan bantuan Tuhan, satu persatu dari kami dipulangkan kembali ke raga kami yang berada di alam manusia. Dimulai dari Bu Elis dan siswa-siswa lainnya, aku meminta Tian untuk memulangkanku terakhir. Karena aku akan merasa tidak enak jika harus meninggalkan Tian sendiri. Ya, walaupun tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membantu. Lalu tiba-tiba saja Luno dengan wajah sedikit malu-malu menarik-narik bajuku dengan tangannya. Aku pun menengok ke arah Luno untuk sesaat. Meskipun dia hanya memiliki mata pada wajahnya, namun aku tahu kesedihan yang dia rasakan. Lalu Tian memintaku untuk menutup mata dan aku merasakan sentuhan jarinya pada keningku. Aku mulai mendengar ayat-ayat sedang Tian rapalkan. Perlahan sedikit demi sedikit aku mulai merasakan pusing dan sampailah di titik di mana aku sudah tidak sadarkan diri. Aku pun menengok ke arah sekitarku. Terlihat banyak sekali murid yang seperti baru saja terbangun. Banyak dari mereka yang terlihat memegangi kepala mereka seperti sedang menahan pusing.
Setelah itu aku pun berdiri dan berjalan-jalan mengitari camp bersama dengan Dewi dan juga Anggi. Hatiku begitu lega melihat murid-murid dan juga para guru yang awalnya kukira mereka sudah tewas, dan ternyata sekarang mereka baik-baik saja. Kami bertiga pun ikut membantu merawat murid yang masih terlihat lemas atau sakit kepala dengan memberinya minuman dan menyuapinya makanan. Aku pun melihat salah satu kenalanku, yaitu Hana. Ia berbeda kelas denganku, namun saat di kantin kami cukup sering ngobrol bareng. Aku langsung menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Lalu tiba-tiba saja aku teringat bahwa Hana berada di kelas 3B yang sama dengan Dodi. Karena dari tadi aku tidak melihat Dodi dimanapun. Han, Dodi di mana ya? Siapa? Doni. Bukan Doni, tapi Dodi, teman sekelas kamu. Di kelasku nggak ada yang namanya Dodi. Hah? Tapi aku... Sekian. Dan terima kasih buat Sandler yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.